You wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku santet. Welcome back to my channel. Di video kali ini, gua akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-225 full pembahasan. Sebelum itu, bagi teman-teman yang gak suka dengan spoiler, di skip saja. Tapi kalau kalian suka dengan pembahasan dan spoiler seputar alur cerita anime, termasuk Uzumaki Boruto ini, maka teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan follow admin di Instagram. Dan admin doakan semoga kalian sehat-sehat dan admin mengucapkan terima kasih. Oke, kalau sudah, kita langsung saja gaskan. Di pembahasan episode yang ke-225 ini merupakan kelanjutan yang kita lihat, di mana Amado mengatakan bahwa Sumire hanyalah orang bodoh. Chapter ke-60 ini akan berjudul Tempat Untuk Aku Berada. Di sini yang pertama diperlihatkan Shikamaru dan para anggota Anbu termasuk Sai sedang menyelidiki tentang organisasi Kara selanjutnya, yang dimana masih ada tersisa outer dari organisasi Kara tersebut. Sebuah cakar diperlihatkan di sini yang pertama, merupakan jutsu spesial dari Kode. Cakar itu semacam penanda lokasi tertentu. Nampaknya itu merupakan kemampuan khusus bagi Kode. Menurut Amado, dia bisa berpindah secara instan dari tanda ke tanda. Anggap saja itu sama dengan Raijin Hokage keempat. Shikamaru melanjutkan, bukan, itu bukan ninjutsu ruang waktu. Tapi, selama dia bisa meninggalkan bekas cakar, dia akan selalu bisa kembali ke tempat itu berada. Itu juga cara dia menuju ke lokasi ekor 10. Sai kemudian berkata, sejauh ini tidak ada yang ditemukan di dalam desa. Tapi, ada 4 lokasi di dekat tembok luar. Masih belum jelas berapa lama itu ada di sana. Dia bisa muncul kapan saja. Kita punya tim yang bisa mengawasi tiap lokasi. Ditambah lagi, tim lain yang mencari bekas cakaran baru. Shikamaru melanjutkan, keempat dari tanda itu hanyalah tipuan dan merupakan umpan untuk membuat kita panik. Dan karena kepanikan itu, kita menyebar pasukan kita terlalu jauh. Kemudian selanjutnya di sini terlihat, gua lupa nih namanya guys. Sebut saja ini merupakan anggota Anbu Pertahanan Konoha. Dia berkata, desa lain juga melaporkan beberapa bekas cakaran, tapi tidak ada kemunculan dari Kode itu sendiri. Shikamaru berkata, sialan, aku tidak percaya akan sesulit ini. Dengan kelima desa hanya untuk 1 orang saja. Sai berkata, kita menangkap dan menginterogasi beberapa anggota Kara, tapi masih belum ada hasil. Mereka semua hanya pasukan dari infanteri. Mereka tidak tahu hal penting apapun. Shikamaru berkata, sepertinya bekas cakaran itu satu-satunya petunjuk kita. Sai melanjutkan, dan melanjutkan pengawasan pada Naruto, Boruto, Sasuke, dan Amado, termasuk juga Kawaki. Semua berpotensi pada targetnya. Dia punya urusan yang belum selesai dengan mereka. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk muncul. Kemudian scene berpindah, masih di laboratorium Amado. Sumire lagi-lagi meminta tolong untuk menjelaskan padanya apa maksudnya. Dan apa rencanamu pada Kawaki setelah kau memulihkan karmanya? Amado berkata, aku mencoba untuk merahasiakannya, tapi itu urusan pribadi. Aku akan mendiskusikannya dengan Kawaki. Tapi, jujur saja, aku lebih memilih untuk tidak membahasnya denganmu. Tapi aku jamin ketakutanmu itu tidak perlu kau cemaskan. Aku sama sekali tidak mempunyai niat buruk pada Konoha, aku bersumpah, kata Amado. Sumire kemudian melihat sebuah peti. Sumire berkata, pekerjaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Dan apa yang ada di dalam kontainer ini? Tapi Amado sedang sibuk dan menyuruh Sumire keluar. Sumire lagi-lagi berkata, tidak bisa kau memberitahuku. Amado berkata, sudah kukatakan padamu, aku tidak punya niat buruk pada Konoha. Faktanya malah sebaliknya. Aku sudah menjelaskan ini pada Katasuke. Lagi pula,
Berbagi teknologi dengan desamu adalah syarat untuk meminjam peralatanku. Kemudian Shin berpindah ke lokasi Kode nih. Kode kemudian berkata, karena si Diamond atau Diamond ini teman-teman ya, Diamond nih, dia masih berada di punggung Kode. Kode berkata, berapa lama lagi kau mau menaikiku? Diamond berkata, apa? Kau sudah capek ya? Dasar payah, tidak punya stamina. Kode kemudian menyuruh Eida dan meminta tolong pada Eida karena dia tidak bisa mengendalikannya. Eida tertawa, kau jadi teman baik barunya Kode ternyata. Dan aku lega kalian bisa akrab. Kode berkata, apa katamu? Apa yang kau sebut dengan akrab? Jujur saja, aku sendiri ragu. Tapi si Diamond melihat ngebak di sana. Langsung saja bocah FF ini menaiki punggung dari si ngebak. Dia pun berpindah main kuda-kudaan. Kemudian Diamond berkata, kita sudah lama tidak berjumpa. Kode kemudian melancarkan serangan pantulan sabuk pengaman hitamnya. Kode kemudian berkata, itu adalah kekuatanku. Aku bisa bergerak bebas di antara bekas cakaranku. Aku pikir akan lebih cepat menunjukkannya daripada menjelaskannya padamu. Sepertinya, dengan jutsu dari Kode tersebut, kepala ngebak tiba-tiba muncul di tangan kanan Kode. Kode berkata, walau hanya aku yang bisa bolak-balik sesukanya, aku bisa membawa orang lain bersamaku satu persatu. Ngebak kemudian berterima kasih dan berhutang budi pada Kode karena sudah menyelamatkan dari main kuda-kudaan Diamond. Diamond berkata, itu keren, aku suka sekali. Kode berkata dan berterima kasih. Tapi boleh aku minta kau menjelaskan cara kerja dari kemampuanmu itu? Eida kemudian melarang Diamond untuk membongkar kemampuannya. Tapi di sana Kode mengatakan, kau tidak percaya padaku. Eida kemudian menjawabnya, sudah kubilang kalau Diamond itu memantulkan serangan. Cuma itu yang harus kau tahu, setidaknya untuk saat ini. Jangan tersinggung Kode, kita ini baru saja bertemu bukan? Akan butuh sedikit waktu lagi sebelum aku bisa menunjukkan semuanya. Kode berkata, mantra penggoda dan Shinrigan, tentu saja. Aku tidak menduga hanya itu saja kemampuanmu. Tapi jangan bilang, kau punya kekuatan lain yang belum kau tunjukkan padaku. Shin berpindah ke desa Konoha, di mana Kawaki sepertinya memasuki supermarket. Ini mungkin Alfamart nih, Alfamartnya Konoha nih. Orang-orang di Alfamart melihat Kawaki, tapi temannya itu berkata, berhentilah menatapnya. Kawaki mengingat kembali perkataan si Kadai, bahwa warga sipil harusnya tidak tahu apapun. Tapi, ada banyak rumor yang menyebar, baik benar maupun salah. Kawaki juga mengingat perkataan si Jigen, bahwa sadarlah, tidak bisakah kau lihat kau hanya dimanfaatkan di sini, tidak ada tempat bagimu. Itu pun membuat Kawaki berpikir dua kali. Oke, berpindah ke chapter yang kedua. Di sini yang pertama diperlihatkan Boruto. Boruto memegang obatnya dan berkata, ternyata 2 kali sehari selama seminggu. Tapi sekarang, tidak ada perubahan baik dan juga buruk. Apakah obat ini benar-benar bekerja? Hinata memanggil Boruto dan bertanya apakah Kawaki sudah pulang. Boruto berkata, aku belum melihatnya dari tadi. Dia tidak pernah melewatkan makan malam begini. Tapi sepertinya Kawaki masih ada di atas patung Hokage, dengan sebuah kue dan 1 air botol mineral. Hokage ke-7 tiba-tiba datang dan berkata, jangan bilang hanya itu makan malammu Kawaki. Aku tahu Hinata pasti sudah menyiapkan makan malam. Dan sedang apa kau di sini? Kawaki berkata, aku bosan. Tidak bisakah aku sekali-kali makan makanan lain? Hokage berkata, buat alasan yang masuk akal dulu. Kau tidak pernah membiarkan piringmu tersisa. Kawaki kemudian berkata, Hokage ke-7, aku benar-benar menyukai tempat ini. Memang, itu tidak seperti diriku. Tapi aku suka pemandangan dari sini. Memandangi dari atas desa yang kau lindungi. Tapi, di sana tidak ada tempat untukku, dimanapun di bagian desa ini. Itu bukan salah siapapun. Aku merupakan orang asing yang bermasalah, yang datang ke dalam tempat damai tanpa masalah ini. Jujur saja,
Aku memang dulu sombong. Sekarang aku bisa menertawakannya. Jigen benar, maksudku Isshiki. Tapi tiba-tiba saja Hokage langsung mengangkat Kawaki dan memeluknya ke atas nih. Kawaki berkata, "Hoi, apa-apaan kau ini? Turunkan aku." Kemudian Hokage berkata, "Jigen maupun Isshiki, siapa yang peduli? Aku jelas tidak. Kita pulang sekarang, putraku yang bodoh." Wih, putranya nih. Oke, itulah pembahasan Uzumaki Boruto episode yang ke-225. Ini merupakan pembahasan yang mengadaptasi chapter di manga Boruto, dan kita akan lanjutkan di next episode. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan follow admin di Instagram. Admin ucapkan terima kasih, dan admin mendoakan kalian semoga sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.